Hari ini saya bahagia banget. Saya bahagia karena Arsenal kalah 1-0 dan Real Madrid dihajar 4-0 sama Manchester City. Wow. Kayaknya treble winner akan ada di kota Manchester ya. Yang pasti Manchester is blue, tapi kali ini saya red, saya netral sedikit ya, supaya teman-teman yang Manchester United saya wakilin juga, tetap tropinya buat kota Manchester. Sedap. Oke, teman-teman, shalom, selamat siang teman-teman semua. Wah, belum makan ya? Belum, sama, saya juga belum makan. Oke, sekali lagi anak muda, Elohimers. What's up Elohimers? Elohimers? What's up Elohimers? Oke, itu memberikan saya sedikit energi teman-teman untuk saya sharing sesuatu buat kita semua. Saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini kiranya menjadi berkat buat kita dan juga menyambung dari apa yang minggu lalu Pastor Victor bagikan buat setiap kita. Jadi tema kita bulan ini tentang unlock your potential ya, unlock your potential. Dan saat ini saya akan sharing tentang yang namanya potential killer. Ya, apa saja yang bisa membunuh yang namanya potensi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, sebelum saya sharing tentang potential killer, setiap kita, teman-teman harus tahu, harus sadar, frame-nya adalah setiap kita itu pasti diberi dan dipercayakan potensi untuk dikelola. Jadi tidak ada yang namanya pilih kasih. Tuhan ciptakan kita, semua pasti punya yang namanya potensi. Sama-sama katakan dengan saya potensi. Jadi tidak ada orang yang tidak ada orang yang dilewatkan oleh Tuhan sehingga tidak kebagian jatah potensi. Enggak, semua waktu dilahirkan pasti punya potensi. Makanya di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 di situ dikatakan jelas sekali. Tuhan berkata, Tuhan kasih sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama seorang yang pergi keluar kota, ya Yesus menggambarkan dirinya, dan dia membagikan talenta kepada karyawannya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Jadi semuanya dibagi bukan sama rata, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan Tuhan menggambarkan kerajaan surga seperti itu, menunjukkan bahwa setiap kita sebenarnya punya, baik itu 5, baik itu 2, baik itu 1, kita semua punya potensi. Nah, potensi itu apa? Potensi itu adalah sebuah talenta, karunia, kemampuan saudara yang belum terekspos, sebuah kekuatan yang masih terpendam. Sesuatu kekuatan yang masih terselubung dan semuanya itu ada di dalam kita. Sama-sama katakan dengan saya, potensi itu sudah ada di dalam saya. Gak yakin ya, gak apa-apa. Ini baru awal, gak apa-apa kalau gak yakin. Jadi potensi itu bukan ada di luar saudara, potensi itu ada di dalam setiap kita. Katakan amin. Ya, jadi potensi itu sudah ada di dalam kita. Yeremia 1 ayat yang ke-5 dikatakan di situ bahwa sebelum Tuhan membentuk Yeremia, dia berkata gini, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya sebelum Yeremia jadi, sebelum Yeremia ada, sebelum Yeremia keluar di kandungan ibunya, Tuhan sudah tahu Yeremia bakal jadi apa? Seorang nabi. Artinya bahwa setiap kita pun Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah kita harus melihatnya ke dalam. Bukan cari keluar tapi melihatnya ke dalam. Nah teman-teman tadi kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa banget. Judulnya hadiratmu bukan ya, menyembahmu ya. Menyembahmu ya itu lagu yang diciptakan sama teman-teman EYC Worship ya, mereka ciptakan lagu itu ya, Noel yang ciptakan dengan aransemen yang luar biasa dibantu sama teman-teman juga PAW, dan lagu itu akhirnya tercipta dan tadi kita nyanyikan lagu itu dinyanyikan oleh ya vokalisnya sendiri yang nyanyi teman-teman Dea. Nah nanti itu akan di launching Premier jam 7 malam nanti itu akan ada di channel YouTube-nya EYC TV, teman-teman boleh lihat, teman-teman boleh download, teman-teman boleh pelajarin. Kalau diberkatin tadi, saya percaya semua diberkatin, amin dengan lagu itu. Amin ya, bisa download di sana, bisa share, bisa bagikan kalau kalian diberkati dan saya merasa kayak wah local pride banget gitu.
Ternyata EYC bisa buat, ya sudah lelah juga menyanyikan lagu-lagu orang ya teman-temannya. Jadi support teman-teman PAW kita, terus dukung. Karena saya percaya bahwa ada banyak potensi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Nah saya panggil dia, kalau nggak berani dia boleh naik ke depan. Ya, boleh berikan tepuk tangan buat dia. Ya, ayo Dek, saya mau sedikit interview singkat aja sama seorang anak muda ini. Halo De. Halo. Ya ini namanya Dea teman-teman ya, kalau ada yang belum kenal bisa subscribe, oh enggak ya, bisa. Selamat siang semuanya, oke. De, kira-kira kalau Kaldo mau tanya, kamu tahu bahwa kamu tuh bisa nyanyi sejak usia kapan sih? Sejak usia berapa? Kalau ditanya itu kayaknya seingatku ya Kak Aldo. Ah, Kurang dari 5 tahun. kurang dari 5 tahun. Itu tiba-tiba kamu bisa nyanyi gitu, terus suaranya bagus itu atau gimana? Enggak. Gimana? Enggak lah, suka nyanyi. Suka nyanyi, oke. Kalau Bapak misalnya nyetel musik gitu kan, aku ikut nyanyi kayak gitu. Nyanyi lagu apa tuh pertama kali, ingat gak? Enggak. Enggak ingat ya, bukan koplo ya. Itu kakak aja ya, oke. Ada Raisa sini. Enggak ada ya, oke. Oke. Waktu papa tahu, apa yang papa lakukan? Waktu tahu, wah ternyata dia nih bisa nyanyi. Kalau Sonya kan bisa dance ya. Aku nggak tahu, Sonya bisa nyanyi nggak sih kakakmu itu yang pertama itu? Kalau bisa ya bisa, Bisa. cuma enggak terlalu enak. Sorry, enggak ada kayaknya. Nggak ada orangnya, nggak apa kita ngomongin aja nggak terlalu enak, oke. Jadi emang di dance ya, oke. Nah, apa yang papa lakukan waktu lihat kamu pertama kali bisa nyanyi? Di sekolahin kayak, di sekolahin di les atau mungkin dimasukin kamar mandi gitu, lebih bagus suaranya mungkin. Enggak usah dimasukin kamar mandi, aku sudah masuk. Oh sudah Kamar masuk? mandi, iya. Oh oke, terus nyanyi di situ? Enggak? Iya. Oh nyanyi di situ, oke. Enggak, Terus? kalau misalnya ikut sekolah-sekolah gitu belajar enggak sih? Enggak ya? Enggak. Oke. Cuman beberapa kali kalau misalnya papa tahu kalau aku suka nyanyi, yang pertama dilakukan adalah beli sound. Beli sound? Iya. Sound yang bisa dorong itu enggak ya? Bukan. Oh bukan. sound apa? Sound karaoke? Iya. Oh, oke. Terus diajarin situ Ya, nyanyi? terus karaokean, belajar bareng gitu. Oh oke, wow, makanya suara kamu semakin oke ya. Terus pertanyaan yang kedua deh, yang aku juga penasaran nih. Kamu pertama kali kan itu nyanyi kan, nyanyi di rumah sama papa. Terus habis itu pertama kali kamu nyanyi di luar itu nyanyi di mana sih? Di sini. Di sini, Iya. di gereja. Iya, jadi Coba cerita dong. waktu kecil kan aku sempat ikut choir kids. Nah, itu. Oh, Terus oke. nggak sengaja Teda itu Mm-mm. suka. Mhm. Terus ada teman juga, aku Berta sama Angel. Jadi waktu itu singer kids pertama itu aku, Angel sama Berta. Wow. Jadi audisinya lewat Teda. Wow, dan akhirnya kamu terus pelayan di situ, Iya. mulai berkembang sampai akhirnya di EYC. Benar. Wah, puji nama Tuhan. Terus after itu, Gak cuma di sini. nggak cuma di sini aja. Ya, beberapa tahun kemarin aku mulai start reguleran. Reguleran pertama itu di kafe dan puji Tuhannya adalah nggak cuma di kafe aja. Kafenya Elohim, oh bukan ya? Bukan, oke. Gak cuma di kafe Oh, aja, nggak. puji Tuhannya ada berkat yang lebih dari Tuhan. Ada event-event kadang masuk, terus dari Oke. wedding-wedding juga kayak Produk-produk launching gitu, event-event wedding, wow. Dan kayaknya nggak berhenti di situ aja ya, pasti akan nambah-nambah lagi. Amin. Apalagi sudah keluarin single ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Dea, thank you Dea, thank you. Wow, teman-teman, waktu dia cerita tentang bagaimana dia memulai, bagaimana dia menemukan potensinya, bagaimana dia coba untuk nyanyi dan after itu dia dia dikasih kesempatan buat melayani tempat ini. Saya melihat ada satu gambaran yang luar biasa yang Tuhan sedang coba buat di dalam kehidupannya dia. Dan saya percaya itu juga sedang Tuhan rencanakan buat setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Tuhan kita itu tidak akan pernah menyia-nyiakan potensi atau talenta yang dia sudah berikan kepada setiap kita. Tapi pertanyaannya seringkali kita aja yang mungkin kesulitan untuk bagaimana menemukannya. Atau mungkin bahkan ada yang berkata, Kak saya sudah bertahun-tahun cari suara Tuhan tapi nggak nemu-nemu apa yang Tuhan mau buat kehidupan saya. Kak saya sudah doa puasa, ikut doa 10 hari juga nggak nemu-nemu apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Nah mungkin teman-teman bisa jadi ada hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang kelok potensi kita. Atau bahkan mungkin kita pelan-pelan atau tanpa sadar kita sedang killing, kita sedang membunuh potensi yang sebenarnya kita miliki untuk gak berkembang.
Oleh sebab itu hari ini izinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman apa saja yang berpotensi untuk membunuh potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, amin. Ya, jadi ini cuma simple aja teman-teman, saya berdoa teman-teman bisa nangkap dengan mudah, bisa dihidupi, bisa dipraktekkan, karena ini hal yang sangat mudah sekali. Yaitu ada 4 hal yang akan saya bagikan dengan cepat saja teman-teman. Ya, yang pertama, yang membunuh potensi kita, yang pertama adalah gini, tidak mau. Tidak mau apa Kak? Tidak mau ketika potensi kita di show up, dan kita mau mengerjakannya, kita lebih menolak. Nah teman-teman di sini ada sebuah ini salah satu hari bahagia saya juga, saya diizinkan untuk minum ini teman-teman, nanti saya nggak tahu saya akan bagi sama siapa, tapi ada soda. Saya nggak tahu teman-teman ada yang suka soda di sini? Wow. Coca-Cola legend banget lah ya. Teman-teman tahu ya, Coca-Cola ini baru bisa dirasakan atau bisa dinikmati, ini dingin teman-teman. Ini kalau diminum seger banget pas di hari Sidoarjo yang panas gitu ya. Untung ada es batu nggak PIC. Ya, jadi Coca-Cola ini bisa dinikmati jika apa? Jika tutupnya dibuka, segelnya dibuka terlebih dahulu, betul? Kita nggak bisa minum kalau masih ada segel, benar nggak sih? Kita nggak bisa glogok, ini bahasa Surabayanya, nggak bisa keluar airnya kalau kita nggak pernah tutup segelnya atau kita buka tutupnya. Nah teman-teman, percaya atau enggak, ketika proses kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, bayangkan kalau kita ini adalah sebotol Coca-Cola ini, 1,5 liter. Ya seksi lah ya, ada lengkuk-lengkukannya ya. Jadi ini dia cukup menjaga porsinya. Ya teman-teman, bayangkan kalau hidup kita ini seperti botol Coca-Cola ini. Nah kalau kita mengalami banyak proses kehidupan, kita mulai bertumbuh, kita mulai dikocok dengan kehidupan, dengan proses, ada masalah dan sebagainya. Apa yang terjadi kira-kira kalau saya tiba-tiba membuka tutupnya? Langsung keluar semuanya jika saya buka tutupnya. Tapi kalau saya nggak buka tutupnya, mau dikocok seberapa kenceng, mau dibuang seperti apa, mau dijungkir balikan seperti apa, ini nggak akan pernah bisa keluar minuman yang di dalamnya. Air berkarbonasi ya kan, tidak akan pernah bisa keluar sekencang apapun. Sama dengan hal proses kehidupan yang kita alami. Kak, proses itu bisa membuat kita semakin kuat. Yes, benar. Proses itu bisa mendewasakan kita Kak, ya benar. Proses itu bisa membuat kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih tough, jauh lebih kuat dari sebelumnya, ya benar. Tapi jika kalau diibaratkan seperti hidup kita seperti botol Coca-Cola ini, kalau tutupnya nggak pernah dibuka, itu akan tetap diam gitu saja teman-teman. Nggak akan pernah bisa keluar. Dan kita bisa nikmati minumannya. Mungkin kalau nanti Manchester City juara Liga Champions, saya bisa sambil kocok wah. Ada fans Manchester City di sini? Atau saya cuma saya sendiri? Wah, banyak penonton, banyak supporter gaib ya. Teman-teman bisa bayang seperti itu? Artinya bahwa sekali lagi potensi ini tidak akan pernah keluar jika ada yang menghambat, yaitu tutup botolnya. Oleh sebab itu kita belajar hari ini tentang bagaimana kita bisa unlock ini supaya potensi kita keluar. Tadi yang pertama, waktu ada potensi, ya seringkali itu datang kepada anak muda, seringkali ini yang terjadi. Kita tidak mau. Salah satu penghambat untuk potensi kita keluar adalah kata-kata ini, tidak mau. Coba kita sama-sama buka di dalam Matius 19 ayat yang ke-22. Menarik sekali. Di Matius 19 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan gini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kak, ini kisah apa? Ini kisah tentang seorang anak muda yang kaya. Suatu kali dia mau bertemu sama Yesus dan dia berkata, Yesus, apalagi yang aku harus lakukan supaya imanku ini sempurna? Lalu Yesus berkata, apakah kamu melakukan 10 hukum Taurat? Ya, saya melakukan 10 hukum Taurat, tidak mencuri, ya kan, tidak berzina, tidak berbohong, semua menghormati orang tua, semua saya lakukan. Oke, baik, kalau kamu melakukan 10 hukum Taurat, lakukan yang satu ini, yaitu apa? Juallah seluruh hartamu dan ikutilah aku.
Waktu Yesus berkata seperti itu, maka ayat ini di 22 berkata, waktu anak muda itu mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Teman-teman harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di EYC kita itu sering banget buat offering preaching buat kalian. Supaya apa? Supaya kalian benar-benar tahu kenapa kita harus memberi. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat dengan harta. Saya akan ngomong nanti di belakang tentang itu. Tapi menarik sekali teman-teman di situ katakan, waktu Yesus menawarkan jual semua, ikut aku. Ada kata-kata mungkin sedih ya, tapi sebenarnya dia berkata gini, aku tidak mau jual itu semua. Aku ingin hidup nyaman dengan hartaku. Padahal yang kasih penawaran ini adalah Yesus. Teman-teman, kalau seandainya anak muda ini ikut Yesus, saya percaya apapun yang dia miliki, mungkin dia kehilangan hartanya yang banyak itu. Tapi waktu dia ikut Yesus, dia punya segalanya harusnya. Karena harta itu gak abadi. Mungkin besok tiba-tiba saham berubah, langsung yang pada invest kolaps. Mungkin hari ini teman-teman punya bisnis yang luar biasa rame, yang lagi viral dan sebagainya. Bisa besok langsung kolaps semua. Jadi teman-teman jangan bergantung sama harta, bergantunglah sama Yesus. Tapi ini menarik, kata-kata tidak mau itu penting di sini. Kalau teman-teman ditawarin sesuatu, ayo ke gereja, ngapain? Tidak mau Teman-teman sedang kehilangan berkat buat hidup kalian. Ayo melayani, ngapain? Gak mau, capek. Aduh, bikin repot. Akhirnya apa? Teman-teman kehilangan suatu kesempatan kalian bisa berkembang. Tahukah teman-teman sebenarnya pelayanan itu bukanlah cara gereja untuk memanfaatkan setiap jemaat untuk kepentingan dan keuntungan tempat kalian beribadah saat ini. Tapi sebenarnya pelayanan itu adalah tempat untuk kita bisa menemukan potensi kita, bahkan melatihnya menjadi lebih baik. Tadi dia berkata waktu dia menemukan bakatnya nyanyi, yang dia lakukan setelah keluar dari rumah itu bukan di panggung-panggung festival, tapi yang dilakukan nyanyi di gereja. Waktu dia lakukan itu, saya tahu Tuhan sedang mengembangkan bakatnya. Bahkan tadi saya sempat berkata, saya bertanya sama dia, kira-kira kamu semakin terpurukkah atau kamu semakin matikah potensimu atau semakin berkembang? Dan dia berkata, puji Tuhan Kak, semakin berkembang. Tuhan semakin memperluas apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Bahkan bukan itu saja, tadi teman-teman sudah dengar ya, dia punya reguleran yang secara rutin di kafe-kafe. Dia punya juga reguleran juga di wedding-wedding, di event-event, launching produk dan sebagainya. Itu semua saya percaya bukan hanya sekedar dia bisa memaksimalkan hidupnya, tapi Tuhan juga ikut andil di dalamnya dan memberkati potensinya. Oleh sebab itu teman-teman, waktu kalian memiliki potensi, sekali lagi, jangan cuma dipendam, jangan juga mudah untuk berkata tidak mau. Jadi harus apa Kak? Harus taat waktu ditawarin sesuatu. Sekali lagi, karena pelayanan itu adalah tempat terbaik buat kalian bisa explore potensi kalian. Amin. Wah ini berat banget ini ngomong pelayanan. Sekali lagi, pelayanan adalah tempat terbaik buat kalian bisa explore kemampuan kalian. Amin. Oke. Jadi teman-teman jangan dulu berkata tidak Kak, sudah terlalu terlalu sibuk Kak. Saya nggak ada waktu lagi buat pelayanan. Teman-teman, saya mau katakan ini sekali lagi, kalian bisa mengembangkan potensi kalian yang Tuhan beri buat kalian itu semuanya karena Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bilang besok kamu stroke, selesai udah hidupmu. Mau seberapa hebat kamu, mau seberapa pekerjaan kamu bagus, punya masa depan, punya potensi yang luar biasa. Kalian bilang ini, enggak Kak, saya mau cari uang dulu, mumpung masih muda. Saya mau katakan teman-teman sekali lagi, kalau Tuhan bilang selesai hidupmu. Kenapa? Karena sekali lagi potensi itu Tuhan yang kasih. Waktu Tuhan kasih, sekali lagi untuk bisa mengembangkannya, pakai di tempat yang tepat. Yaitu mulanya di mana? Di pelayanan. Kak, pelayanan kan enggak harus di gereja. Yes,
Tapi kalau di gereja saja, tempat yang dimana gini, anugerah Tuhan begitu besar buat kalian. Pintu maaf pengampunan itu begitu besar buat kalian. Enggak kalian gunakan, di luar akan sangat sulit buat kalian. Yang setuju bisa katakan amin. Kalian bisa melakukan banyak mistik tempat ini. Bukan berarti kalian gak profesional gitu kan. Kalian bisa lakukan banyak mistik. Tapi selalu aja ada anugerah buat kalian. Om Frank Tena itu cukup sabar buat teman-teman kalau seandainya misalnya gitu kan melakukan sebuah kesalahan di pelayanan. Sekalipun kadang-kadang sebel ya. Selalu aja misalnya Mulmet suaranya gak keluar. Ya kan. Tapi Tena gak datangin Mulmet dan mungkin marah-marah di sana. Gimana sih? Masih ada anugerah Tuhan. Coba kalian kerja di luar sana. Itu gak tayang. Itu gak keluar suaranya. Apa yang terjadi? SP mungkin ya. Berkali-kali SP pasti. Tapi gereja itu benar-benar tempat kalian, kasih kalian kesempatan, kasih kalian platform untuk bisa bereksperimen dengan apa yang Tuhan beri buat kalian. Dan selalu ada anugerah buat kalian. Ya sekali lagi pemimpinmu gak sempurna, pemimpinmu mungkin bukan orang yang perfect banget, yang sabarnya seperti malaikat teman-teman. Tapi minimal saya bisa yakinkan kalian bahwa gembala kita itu orang yang punya kesabaran luar biasa dibandingkan bosmu di kantor. Yang setuju bisa katakan amin. Ya amin, Kak Aldo aja mungkin yang agak galak, enggak ya. Oke teman-teman, jadi tidak mau itu akan menghambat kalian. Jadi sebisa mungkin untuk menjadi orang pribadi yang taat. Karena pelayanan itu juga adalah salah satu ekspresi cinta kalian buat Tuhan. Udah, kalau kalian bilang gini, kasih dong buat Tuhan atau ada retreat gini, mau nggak jadi donatur mau nyumbang? Berapa 1 M gitu mungkin? Wah Kak, kerja aja di bawah UMR Kak, mau nabur 1 M, susah banget, berat banget. Well oke. Kalau itu mungkin kalian gak bisa lakukan, kenapa enggak kalian coba tabur hidup kalian untuk mengekspresikan cintamu dengan pelayanan. Lakukan apa saja, banyak pelayanan yang kita punya yang kalian bisa masuk di dalamnya untuk menunjukkan satu hal ini, bahwa kalian mencintai Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak minta apapun dari kalian, tidak kalian hormati, saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana dengan kehidupan kalian. Ya, jadi pelayanan bukan, sekali lagi pelayanan adalah salah satu ekspresi cinta kita buat Tuhan. Pelayanan adalah bukti bahwa kehidupan kita juga bertumbuh. Teman-teman nggak tahu yang di dalam pelayanan yang dapatin pasangan hidup ya selain Johan dan Jack Christine gitu kan, ya dalam pelayanan Jesse akan menemukan pasangan hidup, akhirnya bersama-sama. Ada juga Towar sama Cynthia ya di video juga akhirnya menemukan pasangan hidup, berjalan bersama-sama dan melayani bersama-sama di tempat ini juga. Itu bonus teman-teman. Jadi sekali lagi yang single hari-hari ini mungkin ya kalian bisa dapatkan pasangan hidup jika masuk di dalam pelayanan. Yang sudah melayani Tuhan bisa katakan amin. Iya, yang sudah pasangan dari pelayanan bisa katakan amin. Yang sendiri, oke. Jadi teman-teman, gunakan itu dengan baik dan belajarlah taat. Yang kedua yang mengelok potensi kita adalah kata-kata ini, tidak bisa. Ya, kata-kata tidak bisa. Nah, contohnya di sini adalah Musa. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai ke 12. Saya tolong menunjukkan, oke. Di situ dikatakan gini, lalu kata Musa kepada Tuhan, waktu Tuhan suruh Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak ada, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sampai di situ teman-teman, lihat ini. Waktu kalian dipercaya sesuatu, kayaknya kamu bisa jadi seorang leader deh, pemimpin di tempat ini. Saya ini gak pintar ngomong. Kayaknya kamu bisa deh jadi singer. Aduh, gitu kan. Kak, saya ini gak bisa nyanyi. Bernafas aja fales, apalagi nyanyi gitu kan. Terus ada yang bilang,
kayaknya ya udah deh, minim kamu jadi usher lah di depan. Kasih jabat tangan sama teman-teman yang hadir. Aduh kak, saya ini orangnya introvert banget. Senyum aja susah, apalagi mau nyambut. Wah, teman-teman kalau selalu ada excuse yang seperti itu, maka percayalah potensi yang Tuhan kasih buatmu akan kelok. Oleh sebab itu kenapa enggak coba aja? Ada teman-teman tempat ini yang memulai pelayanan dari yang pertama gitu kan, itu dicobain semua sampai akhirnya menemukan pelayanan yang spesifik, bisa angkat tangan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada beberapa teman-teman, ada banyak. Yang dulu mungkin mulainya dari OHP gitu kan, dulu coba. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang coba jadi dance gitu kan, sekalipun mungkin gayanya patah-patahan juga susah gitu kan, tapi dia coba aja. Ada yang singer yang gak bisa berekspresi, cuma kaku gini aja, tapi dia coba juga gak apa-apa. Ada yang mungkin jadi WL, ngomongnya sudah kesana kesini gitu kan. Ada yang mau coba OP dan sebagainya, gak apa-apa. Coba aja. Karena apa? Karena ketemukan teman-teman yang spesifik pelayanannya itu akan selalu dimulai dari hal yang mencoba-coba seperti itu. Betul apa betul ya? Iya, ada yang jadi ketua retreat ya, dulunya kayaknya aduh ngomong sama 1 orang 2 orang kayaknya susah banget, tapi coba aja jadi ketua retreat, ambil tanggung jawab yang besar. Ada yang disponsor gitu kan, ada yang cari dana ke sana ke sini. Saya tanya beberapa orang kira-kira, nggak tahu saya tanya sama Fendi mau salah ya Fen ya. Fen, kira-kira dulu waktu cari sponsor, cari dana untuk penggalangan dana, retreat dan sebagainya itu ada sih dampaknya, ada nggak dampaknya buat kamu? Dan waktu itu dia jawab, banyak banget kak, itu kepake di kerjaanku. Wow, kita mungkin nganggap itu remeh banget, aduh kak capek. Aku tahu teman-teman berapa jualan baju gitu kan, Taman Pinang, hanya untuk supaya dapat dana buat retreat. Wah, ada yang jaga parkiran, Stefanus dulu waktu kita bikin high up, mereka jaga parkiran gitu kan. Jaga parkiran di situ, wow itu pelayanan gak kelihatan sebenarnya. Tapi tahukah teman-teman dari hal yang sepele seperti itu kita menemukan karakter-karakter yang muncul. Ada masa depan yang muncul di situ. Ada sesuatu yang ternyata bisa dipakai. Teman-teman PIC, saya percaya pasti kalian bisa pakai itu juga untuk di dunia pekerjaan. Teman-teman ketua care, pasti kalian juga akan kepakai ilmunya di dunia pekerjaan. Ya, amin. Ya mungkin Ko Yohan dulu gak bisa ngomong di depan gitu kan. Karena jadi ketua care mau gak mau harus siapin sesuatu, harus presentasi, harus nyampein firman Tuhan. Akhirnya itu bisa kepakai juga di pekerjaan. Jadi jangan pernah tolak pelayanan ketika itu datang kepadamu. Bahkan bila perlu, kejar. Kak saya masih nganggur nih, pelayan apa yang bisa saya bantu ya? Apa. Di situ kalian akan bisa melihat ada suatu potensi yang kalian akan temukan. Dan Tuhan bisa tambah-tambahkan lagi. Amin. Jadi jangan pernah ngomong tidak bisa. Yang ketiga, tidak percaya. Ya, ini tokohnya adalah Thomas ya. Tidak percaya. Nah seringkali ketidakpercayaan ini kemarin bagus Pastor Kong ngomong soal iman, teman-teman bisa lihat di YouTube itu bagus banget. Iman yang kecil sampai iman yang sempurna itu seperti apa, kalian bisa tonton lagi. Itu bagus sekali untuk bisa membuat kalian memiliki sebuah iman yang besar. Bahkan iman ini kita sudah diajarin ya dari teman-teman ketua panitia, itu pasti akan selalu identik dengan kata-kata ini, janji iman. Wah. Ya, janji iman. Itu kata-kata yang sudah kayak wah identik banget, aduh kerepoti banget, sudah kerja keras, harus lagi memberi, harus lagi berjanji. Teman-teman, itu akan bangun kalian untuk memiliki sebuah iman yang luar biasa. Jadi kalau berjanji iman itu jangan janji sesuatu yang bisa kalian penuhi aja. Ya kalau misalnya gaji kalian 3 juta terus kalian berjanji 30.000, mah itu gampang, itu gak perlu janji iman gitu kan. Kalau gaji kalian 3 juta, kalian punya iman, ya saya kan bisa menabur ke 6 juta. Wah berat, tapi itu iman teman-teman yang bisa challenge kalian. Amen. Ya, jadi yang ketiga adalah tidak percaya. Bangun iman kita lewat firman Tuhan dan harus mengalami Tuhan. Jadi banyak baca firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Maka murid-murid yang lain itu bertanya kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, tanganku dan tanganku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya.
Jadi sekali lagi teman-teman, ketidakpercayaan itu membuat kalian akhirnya jadi gagal untuk bisa meng-unlock potensi kalian. Aku melihat bahwa kamu ini sebenarnya bisa nyanyi. Enggak mungkin lah Kak, suara kamu bagus loh. Enggak lah Kak, saya ini udahlah begini-begini aja Kak. Wah saya lihat kamu sudah jadi seorang pemimpin yang hebat sebagai ketua care nantinya. Enggak lah Kak, jauh banget. Itu kan sudah gak beriman teman-teman. Why? Kenapa nggak coba lihat dan percaya bahwa ya saya bisa, ya saya sanggup. Amin. Jadi belajarlah untuk terus memiliki iman. Yang keempat yang bisa meng-unlock potensi kalian, ini keren banget, ini yang seringkali jadi bahan yang selalu happening buat setiap anak muda adalah dosa. Nah, keterikatan kita dengan dosa apapun tuh bentuknya itu bisa men-unlock, menutup potensi yang seharusnya kita punya bisa keluar, ketutup dengan itu. Saya boleh minta tolong GA bisa kasih kursi buat kita, buat saya pribadi maksudnya. Teman-teman, dosa itu bisa menghancurkan atau bahkan bukan bisa menghancurkan, bisa menlock kemampuan yang kita punya, potensi yang kita punya. Bahkan bukan cuma itu, dosa pun, agak sini, oke. Dosa pun itu justru malah bisa membunuh potensi yang kita punya. Nah, tokoh yang saya mau kutip di sini adalah Simpson. Teman-teman tahu siapa Simpson? Ya, Simpson Betawi, bukan Simpson Betawi. Simpson adalah seorang hakim-hakim yang bangsa Israel yang dibangkitkan Tuhan, bahkan bukan dibangkitkan Tuhan, dia sudah dinubuatkan Tuhan sebelum dia lahir. Simpson itu lahir dari pasangan yang sudah mandul bertahun-tahun. Dan Tuhan berfirman kepada pasangan ini bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan anak itu aku pisahkan, aku akan tentukan dia menjadi seorang hakim yang akan melepaskan bangsa Israel. Dan anak ini menjadi nasir ya, nasir atau yang dipisahkan, yang dikuduskan, yang tidak boleh tersentuh dengan yang namanya pisau cukur teman-teman. Jadi Simpson ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan untuk lahir dan akan membuat suatu perbedaan atas bangsa Israel. Bahkan dari sejarah hakim-hakim tidak pernah ada hakim yang lahir yang dipilih dari usia yang masih muda. Dan Simpson adalah hakim yang dipilih dari usia yang sangat muda, bahkan dari dalam kandungan. Biasanya itu udah usia-usia lanjut usia atau pertengahan atau parubaya baru dipilih sama Tuhan atau dipanggil sama Tuhan. Tapi Simpson ini berbeda banget. Dia sudah ditentukan oleh Tuhan sejak di dalam kandungan. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi dengan Simpson. Potensinya yang luar biasa itu hancur hanya gara-gara apa? Dosa. Jadi yang bisa melok potensi kita, bahkan membunuh potensi kita yang paling besar adalah dosa. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-1, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau di terjemahan baru sih nggak apa-apa, tapi teman-teman di bahasa Indonesia masa kini itu lebih bagus banget dikatakan seperti ini. Pada suatu hari Simpson pergi ke Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pelacur, lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Ini orang hakim, nasirnya Tuhan, orang yang dikuduskan, orang yang bisa menyelamatkan bangsa Israel, one day jatuh ke dalam dosa. Waktu dia dalam dosa, apa yang terjadi? Hidupnya semakin terpuruk, hidupnya semakin berantakan. Sampai ending kehidupannya sangat mengenaskan. Dia harus dicungkil matanya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tidak lakukan hal yang luar biasa besar. Bayangkan, padahal dia punya potensi yang hebat. Oleh sebab itu teman-teman, jangan main-main dengan yang namanya dosa. Ketika dosa ini mengikat kehidupan kita, maka potensi kita akan berhenti. Maka potensi kita tidak akan bisa keluar. Justru itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Akar dari dosa itu ada 3, teman-teman ya. Akar dari dosa itu ada 3. Jadi teman-teman mungkin berkata bahwa dosa ini akan selalu cenderung kepada seks aja. Enggak, itu salah satunya. Ya, yang pertama adalah cinta akan uang. Jadi dosa, akar daripada dosa yang pertama adalah cinta akan uang. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur harusnya kita selalu ada offering preaching. Kenapa? Supaya kita diajar, supaya nggak terikat dengan uang. Yesus itu nggak pernah takut dengan iblis dan menyamakan posisinya dengan iblis, nggak pernah. Dia takut banget ketika kita menduakan dia dengan mamon. Apa itu mamon? Uang. Teman-teman yang hari-hari ini saya tahu usia-usia kalian usia-usia produktif, yang bekerja begitu keras, bak lembu,
bak sapi, whatever you say gitu kan. Yang kerja sungguh-sungguh untuk cari uang, cari uang, cari uang. Ingat selalu, kalau Tuhan bilang berhenti, kita bisa berhenti sungguh-sungguh kalau kita melupakan Tuhan. Jadi teman-teman, yang kerja keras boleh, tapi jangan pernah lupa Tuhan. Sekali lagi, itu bahaya banget. Yang kedua, baru seks teman-teman. Jadi teman-teman yang hari-hari ini mungkin pacarannya gak sehat, tolong ya kembali sama Tuhan. Mulai jaga kekudusan, mulai pacaran yang benar. Kenapa? Karena itu sekali lagi bisa membunuh potensimu. Saya sudah sering kali mendengar ada anak-anak muda yang hebat banget, yang mereka punya masa depan yang begitu cerah, akhirnya gagal untuk bisa menjadi anak muda yang hebat hanya gara-gara sudah hamil duluan. Saya mendengar juga ada beberapa anak-anak muda yang hebat, mereka luar biasa, tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus menikah di usia muda, akhirnya mereka repot untuk mengurusin anak-anak mereka, suaminya, istrinya, padahal waktunya belum tepat untuk mereka bisa membangun rumah tangga. Sehingga apa? Potensi mati lagi, potensi tertutup. Yang ketiga juga adalah kepahitan. Jadi ini 3 akar dosa yang bahaya banget kalau kita pelihara. Tadi apa? Yang pertama cinta akan uang, seks, yang ketiga kepahitan. Jangan pernah pelihara kepahitan, karena kepahitan itu bahaya banget, bisa merusak hidupmu, dan kalau kamu biarkan itu bisa menghancurkan kehidupanmu. Ya, dan di sini ada dua kursi di sini. Saya minta teman-teman PAW, pemain musik untuk bisa naik. Ada 2 kursi di sini teman-teman. Satunya dosa, satunya hadirat Tuhan. Banyak orang berpikir gini, Kak, saya susah banget lepas dari dosa. Saya sudah terikat bertahun-tahun, entah itu dengan dosa seks, entah itu mungkin dengan kepahitan kepada orang tua saya, kepada ibu saya, mama saya, teman saya, siapapun. Saya juga sudah mencoba berbagai cara, Kak, untuk berhenti memikirkan duit karena saya takut akan kehidupan saya tidak akan terjamin dan sebagainya. Sehingga saya berusaha sekeras mungkin untuk bekerja bak lembu, sehingga saya jarang beribadah, sehingga saya tidak beribadah lagi, bahkan sudah hampir sedikit lagi meninggalkan Tuhan. Kalau engkau hari ini ada di tempat ini dan dengar pesan ini, jangan biarkan potensimu hancur hanya gara-gara apa? Sudah terlalu lama hidup di dalam dosa. Kalau engkau yang terikat dengan dosa dan tinggal di dalam dosa, untuk melepaskannya, jangan terus duduk di dalam dosa. Jangan terus tinggal di sini. Kak, nyaman banget dengan ini. Kak, sudah terlalu menyenangkan di sini. Waktu di sini kalian duduk di sini menikmati dosa-dosa kalian, menikmati kepahitan, menikmati mungkin hati yang sudah kayaknya jauh banget dari Tuhan, sehingga nggak ibadah juga, nyantai aja, nggak ada sesuatu hal yang mengganggu. Kalau kalian mau lepas dari ini, pilihannya cuma satu, datang ke hadirat Tuhan. Kak, susah banget untuk lepas dari dosa, Kak. You name it, dosa apapun yang saat ini mengikat kalian. Apapun itu. Susah banget, Kak. Mari saya mau ajak teman-teman untuk coba berdiri dari sini. Berdiri, coba berdiri dulu. Mulai jalan pelan-pelan, mulai arahkan pandangan pada hadirat Tuhan. Mulai jalan pelan-pelan, mulai tinggalkan satu-satu, jatuh lagi, it's okay, bangun lagi. Mau lepas lagi, mau coba untuk melepaskan, tertarik lagi untuk kembali duduk. Enggak, saya mau bangkit lagi, saya mau jalan, kejar hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. Waktu kalian duduk dan diam di sini, dosa akan jauh dari kalian. Jangan berusaha untuk lepas dari dosa dengan kekuatanmu sendiri. Nggak bisa. Jadi kudus tanpa Tuhan itu omong kosong. Nggak bisa. Kekudusan tuh nggak bisa dikejar dengan kekuatanmu sendiri. Mau puasa berapa lama pun nggak akan bisa. Kejar hadirat Tuhan. Kejar hadiratnya. Maka dosa akan go away dari engkau.
Amin. Saya nggak tahu teman-teman hari-hari ini apa yang terjadi sama kalian. Mungkin ada yang sudah terlalu nyaman di sini. Atau mungkin kan ada di tengah-tengah persimpangan. Bingung mau kemana nih. Saran saya, kalian boleh lupakan tadi pesan-pesan yang saya sampaikan, it's okay. Tapi saran saya untuk bisa unlock your potential, kejar hadiratnya. Inginkan hadiratnya. Apapun yang saat ini mengikat engkau, saya percaya waktu engkau kejar hadiratnya, masuk di dalam hadiratnya, rindukan Tuhan lebih lagi, teriak bilang Tuhan tolong, saya sudah capek dan lelah dengan dosa ini Tuhan, saya mau lepas. Maka dia akan bisa menolong engkau. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Kalau engkau mau hidup kudus, kejar Tuhan yang kudus. Saya selesai, teman-teman saja untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Biarkan menjadi sebuah doa buat kita. Kerinduan hati kita bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Hadiratnya yang bisa melepaskan kita. Yes Jesus. Yes Tuhan. Yes Jesus. Hadiratmu Yesus menenangkanku. Yes Tuhan. Ku mau memujimu. Ya Tuhan. Ku mau menyembahmu. Amin. Yesusku sungguh indah karya